Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai sampling audit dalam pengujian substantif. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Novi Adinda Rukmana, NIM 125. Yang kedua, Ulfa Rofiah, NIM 139. Yang ketiga, Safira Nurul Fajriyati, NIM 140. Yang keempat, Lia Adityawati, NIM 147. Dan yang terakhir, Anastasia Dewi Rasi, NIM 154. Sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam populasi kurang dari 100% seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejumlah karakteristik populasi. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh resiko sampling maupun resiko non-sampling. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang untuk: yang pertama, memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua, membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Resiko sampling dan resiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi oleh resiko sampling maupun resiko non-sampling. Resiko sampling adalah resiko auditor dalam mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Resiko sampling merupakan bagian inheren dari sampling yang disebabkan karena pengujian tidak dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Auditor memiliki dua cara mengontrol resiko sampel, yaitu mengubah ukuran sampel dan menggunakan metode yang tepat untuk memilih unsur sampel dari populasi. Resiko non-sampling adalah resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Penyebab terjadinya resiko sampling adalah auditor gagal untuk mengetahui adanya penyimpangan dan tidak tepat atau tidak efektifnya prosedur audit. Baik, selanjutnya risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah: yang pertama, risiko kesalahan penerimaan atau biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material, berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, risiko kesalahan penolakan atau biasa disebut risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Selanjutnya, pendekatan sampling statistik. Sampling statistik berbeda dari sampling non-statistik. Dalam metode sampling statistik dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengantifikasi atau mengukur risiko sampling dalam perencanaan sampel dan mengevaluasi hasil. Terdapat dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama yaitu sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size atau PPS. Yang kedua, sampling variabel klasik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size atau PPS, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Rencana sampling. Tahapan-tahapan dalam suatu rencana sampling PPU serupa tapi tidak sama persis dengan tahapan yang digunakan dalam sampling atribut. Tahapan tersebut adalah: A. Menetapkan tujuan rencana, B. Merumuskan populasi dan unit sampling, C. Menentukan ukuran sampel, D. Menentukan metode pemilihan sampel, E. Melaksanakan rencana sampling, F. Mengevaluasi hasil sampel. A. Menetapkan tujuan rencana sampling. Untuk mendapat bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material, asersi laporan keuangan yang dibuktikan sampel bergantung kepada prosedur yang diterapkan untuk unsur sampel yang bersangkutan.
B. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok, transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling dalam sampling PPU adalah rupiah individual. Dalam populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dan total jumlah rupiah dari populasi. C. Menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPU adalah N sama dengan NB kali FK bagi SD dikurangi AS kali FE. Keterangan NB yaitu nilai buku populasi yang diuji, FK yaitu faktor kendala untuk resiko keliru menerima yang ditentukan, SD adalah salah saji ditoleransi, AS adalah antisipasi salah saji, FE faktor ekspansi untuk antisipasi salah saji. D. Menentukan metode sampling. Paling banyak dalam sampling PPU adalah sistematis. IS sama dengan NB dibagi N. Keterangan NB yaitu nilai buku populasi yang diuji, IS internal sampling. Kelebihan sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size atau PPS. 1. Sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. 2. Ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. 3. Sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. 4. Pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. 5. Jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. 6. Sampel PPS tidak mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Kekurangan sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau probability proportional to size atau PPS. Yang pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. 2. Jika kekurangsajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. 3. Pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. 4. Evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. 5. Sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Selanjutnya yaitu sampling variabel klasik. Terdapat 3 jenis teknik sampling variabel klasik. Yang pertama main per unit, yang kedua selisih, dan yang ketiga rasio. Adapun keuntungan dan kerugian dari penggunaan sampling variabel. Keuntungannya yang pertama, jika diperlukan sampel mudah diperluas bila dibandingkan dengan sampling PPU. Yang kedua, saldo 0 dan saldo biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Dan yang ketiga, apabila terdapat perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor akan dapat terpenuhi dengan ukuran sampel yang kecil dibandingkan dengan sampling PPU. Kerugiannya yang pertama, sampling variabel klasik lebih kompleks daripada sampling PPU. Umumnya auditor membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Selanjutnya, sampling non-statistik dalam pengujian substantif. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, sangat diperlukan pertimbangan yang cermat dalam perancangan sampel agar dicapai sampel yang efisien dan efektif. Yang kedua, evaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel,
Terdapat dua metode yang lazim digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik. Yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Dan yang kedua, mengalihkan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Sekian dari kelompok kami, maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih, salam.